Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk menaikkan pujian kami. Tuhan, pimpinlah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biar semua boleh memuliakan nama Tuhan. Namun kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, dan layakkan kami agar pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan angkat satu pujian, Bersama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Kita katakan, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu
hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita naikkan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Sembuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku hauskan firman-Mu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita datang kepada Tuhan lebih sungguh lagi. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Sembuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku hauskan firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Yesus Kristus, selamat pagi. Kita akan bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Untuk kasih dan setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan.
Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dari Mazmur 90 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan lihat Mazmur pasal 90 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari-hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah permohonan. Kita melihat bagaimana doa Musa ini menyatakan isi hatinya memohon kepada Tuhan sebagai tempat perteduhan di dalam kehidupan dia. Mengapa dia berani menyatakan isi hatinya dan memohon kepada Tuhan bahwa Allah adalah tempat perteduhannya? Ya, belajar dari pengalaman sejak dari keluar dari Mesir membawa bangsa Israel ya kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya sebagai tempat perteduhan bagi bangsa Israel. Dan Musa sebagai pemimpin mereka. Bahwa Tuhan menjaga mereka. Bahwa Tuhan memelihara mereka. Bahwa Tuhan melindungi mereka dari segala mara bahaya. Dan Tuhan membenteng setiap kehidupan mereka dari segala musuh-musuh yang menghadang mereka. Tidak ada satupun yang bertahan. Nah, pengalaman itulah yang diceritakan oleh Musa bahwa Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah perteduhan kami sampai selama-lamanya. Bahkan turun dikatakan. Oleh karena itu, turun-temurun berarti dari anaknya sampai kepada cucunya, sampai kepada generasi-generasi terusnya diceritakan pengalaman Musa bersama bangsa Israel, di mana Tuhan itu memang dapat dan layak dan pantas dijadikan sebagai tempat perteduhan yang kuat, tempat perteduhan yang kokoh. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah yang layak menjadi tempat perteduhan dalam kehidupan kita? Yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kekuatan kita tidak punya. Apapun yang kita miliki itu tidak bisa menaungi hidup kita. Kita lihat dalam kejadian sekarang ini. Seberapa kaya pun orang itu tidak bisa melindungi dirinya. Oleh karena virus corona ini siapapun bisa dapat kena. Siapapun bisa mengalami. Hanya Tuhan yang dapat melindungi. Hanya Tuhan yang dapat menjaga kita sempurna. Nah, oleh karena itu jadikanlah Tuhan tempat perteduhan di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan itu sebagai tempat perteduhan kita? Karena kita tidak tahu hari esok. Karena kita tidak tahu hari esok, maka jadikanlah Tuhan tempat perteduhanmu. Karena seperti dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa hidup manusia itu hanya sebentar saja. Hanya seperti satu jaga malam saja. Hari ini ada, besok sudah tidak ada. Kalau kita lihat itu di ayat 3 sampai ayat yang ke-6 itu, bagaimana dia menceritakan bahwa umur manusia itu sangat sedikit, sangat pendek sekali. Oleh karena itu, jadikanlah Tuhan sandaran hidupmu. Jadikanlah Tuhan tempat perteduhanmu. Yang ketiga, ya, supaya Tuhan menjadi tempat perteduhan kita,
supaya kita melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Kenapa? Supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Kenapa kalau jatuh ke dalam dosa? Itulah yang menekan hidup kita. Itulah yang membuat manusia menderita. Itulah yang membuat manusia sengsara. Itulah yang membuat manusia jauh daripada Tuhan. Ya. Kesalahan-kesalahan itulah yang membuat manusia, sehingga manusia itu sungguh-sungguh tertekan di dalam hidupnya. Itulah yang ketiga yang kita lihat, supaya jadikanlah Tuhan tempat perteduhanmu, supaya kita ini dapat mengendalikan diri, supaya kita ini dapat dipimpin oleh Tuhan, dapat diarahkan oleh Tuhan. Dengan kekuatan kita sendiri, maka kita nanti akan terjatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, sebagai solusi daripada doanya Musa ini, dia katakan ayat yang ke-12, ini harus kita baca bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita baca dengan baik-baik. Ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Karena tadi sudah dikatakan bahwa pengalaman Musa itu sebagai Tuhan tempat perteduhan, kemudian bahwa mengapa kita harus menjadikan Tuhan tempat perteduhan, karena kita tidak tahu hari esok. Dan yang ketiga tadi, supaya kita tidak tertekan oleh kehidupan dunia ini oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kita buat sengaja tidak sengaja. Maka kita perlu bimbingan Tuhan. Dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu akan membuat kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa Musa berkata seperti itu? Berikanlah kami hati yang bijaksana. Pengalaman Musa kita lihat ketika Tuhan berkata, katakanlah kepada batu itu Musa. Itu maksudnya supaya keluar air. Tapi dia marah. Dia pukul sehingga air memancar dari batu karang. Yang akhirnya Tuhan marah. Kamu Musa tidak menghargai kekudusan saya di hadapan bangsa yang kamu pimpin ini. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh Musa yang terberat di dalam sepanjang hidupnya, sehingga dia tidak sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tuhan katakan, selesai Musa sampai di sini, kamu hanya bisa naik ke atas gunung itu, dan pandanglah tanah yang akan kuberikan kepada bangsa ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti itu akibat daripada kesalahan. Tidak bijaksana. Kalau kita tidak bijaksana, kadang-kadang mengambil keputusan itu cepat, tanpa pikir panjang, bisa kalut oleh karena keadaan, situasi, dan kondisi di lingkungan kita. Mengambil keputusan itu tiba-tiba, tanpa berpikir, yang akibatnya salah. Oleh karena itu perlu bimbingan Tuhan, hati yang bijaksana untuk berbuat dan bertindak, sehingga semua yang kita lakukan itu berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Jadi biarlah firman Tuhan ini memberkati kita pada pagi hari ini. Jadikanlah Tuhan tempat perteduhanmu, karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Supaya jangan dosa menekan hidup kita, dan mintalah kepada Tuhan hati yang bijaksana yang menyertai kehidupan kita di sepanjang Tuhan memberikan kita hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, terima kasih kami bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan mengingatkan kami supaya kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, karena kami tidak tahu hari esok. Oleh karena kami juga Tuhan sering melakukan kesalahan, supaya kesalahan itu tidak menekan hidup kami. Tuhan tolonglah kami senantiasa dalam hidup kami, dan ajarlah kami menghitung hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana, supaya kami tidak melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Berkati semua jemaat yang mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa surga. Haleluya. Amin. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari
jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Puji Tuhan saudara, saya sangat senang sekali apabila bisa menyapa saudara kembali pada hari ini. Setelah kita sudah beribadah bersama-sama, kiranya roh damai sejahtera daripada Tuhan menjadi bagian kita, dan kita akan tetap melekat kepada Tuhan seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji, yang kita muliakan, yang kita dengar firman-Nya melalui hamba-Nya hari ini sudah memberkati saudara dan akan terus memberkati kita. Amin saudara. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama supaya saudara semakin hari semakin merasakan betapa baiknya Tuhan itu bagi kita. Tidak salah kalau kita di akhir ibadah ini kita mau berdoa bersama-sama. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat teman-teman kami yang saat ini yang Kau ketahui, yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuh oleh karena sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah, Engkau melawat ya Tuhan. Biarlah kuasa bilur Yesus yang kami imani saat ini menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan dalam tubuhnya. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara kami mulai putus asa, Tuhan bangkitkan semangat kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami terus Tuhan melihat kuasa Tuhan dan terus melekat kepada Engkau, sehingga kami tidak pernah jauh daripada Tuhan, melainkan sebaliknya kami akan selalu ada dan dekat di kaki Tuhan melalui ibadah kami, melalui doa dan pujian kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan, usaha pekerjaan kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, Engkau memberkati, kiranya di tengah-tengah keluarga kami ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah diberkati oleh firman Tuhan, dan sekarang kiranya berkat Tuhan terus akan turun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga menyertai saudara, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus menjadi bagian saudara. Roh Kudus akan terus membuat engkau menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepada Allah, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan, yang bergantung penuh kepada Tuhan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya, saudara diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin.